Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal untuk persiapan tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Pada video kali ini kita akan membahas soal terkait dengan materi fungsi kuadrat. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas soal, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat secara umum dituliskan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambahkan dengan c. Karena nilai fx itu sama dengan y, maka persamaan ini juga boleh kita tuliskan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambahkan dengan c. Nah, kalau fungsi kuadrat ini kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka gambarnya akan berbentuk kurva seperti ini yang kita sebut dengan parabola. Nah, ini gambarnya kelihatan ya seperti parabola. Nah, parabola ini tentu saja di sini ya ada titik yang berada di bawah ini. Ini kita sebut dengan atau kita kenal dengan titik puncak. Nah, jadi titik puncak kita simbolkan dengan P, yaitu titik puncaknya ada di XP, YP. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk nilai XP-nya dan ini untuk nilai YP-nya. Selain titik puncak, parabola ini juga memiliki yang namanya sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi kurva ini menjadi dua bagian sama besar. Dan rumus untuk sumbu simetri ini bisa kita cari dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, karena kita perhatikan di sini parabolanya terbuka ke atas, artinya adalah nilai atau kurva ini atau parabola ini mencapai nilai minimum. Nah, karena ini posisinya di bawah gitu ya. Jadi dia mencapai nilai minimum. Kapan parabola itu mencapai nilai minimum atau kapan dia terbuka ke atas? Syaratnya adalah nilai A-nya harus besar dari 0. A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau koefisien X kuadratnya besar dari 0, sudah bisa kita pastikan parabolanya akan terbuka ke atas atau mencapai nilai minimum tanpa harus kita gambarkan. Nah, selain terbuka ke atas, parabola parabola untuk fungsi kuadrat juga terbuka, ada yang terbuka ke bawah juga. Sama, dia memiliki titik puncak juga ya dengan rumus yang sama dan memiliki sumbu simetri juga dengan rumus yang sama juga. Tapi di sini nilai yang dicapainya bukan lagi nilai minimum, tetapi terkait dengan atau nilai yang dicapainya adalah nilai maksimum karena di sini kita lihat ya dia mencapai puncak tertingginya di sini. Ya, di sini ya. Nah, maka nilai yang dicapainya adalah nilai maksimum. Kapan dia mencapai nilai maksimum atau kapan kurvanya bisa terbuka ke bawah kalau nilai A-nya kecil dari 0. Nah, tadi ini sumbu simetrinya ya. Jadi, kurva akan terbuka ke atas kalau nilai A-nya besar dari 0 dan dia akan terbuka ke bawah kalau nilai A-nya kecil dari 0. Nah, di sini saya perlu tambahkan untuk rumus titik puncak itu sendiri ya, P sama dengan XP, YP atau ada juga yang menuliskan titik puncaknya dengan X min, Y min ya kalau dia mencapai nilai minimum atau X max, Y max kalau dia mencapai nilai maksimum ya itu boleh ya sama artinya. Nah, di sini untuk nilai XP sendiri pada titik puncak ya, untuk titik puncaknya XP itu rumusnya adalah min B per 2A, sedangkan YP-nya adalah min D per 4A. Nah, ini yang perlu kalian ingat supaya nanti bisa menyelesaikan soal-soal terkait dengan nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi kata kuncinya adalah kalau yang ditanyakan adalah nilai minimum atau nilai maksimum berarti itu terkait dengan titik puncaknya. Karena nilai minimum ataupun nilai maksimum itu dicapai pada saat kurvanya terbuka ke bawah ataupun kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini nilai minimum fungsi yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2e kuadrat dikurang 8x ditambah p adalah 20. Nilai f2 adalah. Nah, di sini diketahui nilai minimum fungsi.
Kita tahu bahwa kalau nilai minimum fungsi diketahui ataupun nilai maksimumnya diketahui, berarti itu terkait dengan titik puncaknya, ya kan? Nah, kalau nilai minimum fungsinya diketahui, berarti itu adalah nilai YP-nya, atau di sini kita tuliskan dengan Y minimum, karena dia mencapai nilai minimum. Nah, untuk rumus Y tadi, kita sudah bahas rumus Y minimum atau YP tadi, rumusnya adalah min D per 4A. Nah, di sini D itu adalah nilai diskriminan. Kita tahu bahwa diskriminan itu sendiri, nah rumus ini masih bisa kita jabarkan. Y min sama dengan tulis minnya, D itu adalah B kuadrat yang dikurangkan dengan 4AC yang dibagi dengan 4A. Jadi nilai diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4AC gitu ya. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Nah, tapi sebelumnya kita tentukan dulu nilai A-nya. Di sini ya, nilai A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Maka nilai A-nya adalah 2. Kemudian nilai B-nya itu adalah koefisien dari X-nya, yaitu min 8 atau negatif 8. Dan C itu adalah konstantanya yang tidak memuat variabel, yaitu C-nya akan sama dengan P. Nah, sekarang kalian tinggal substitusikan saja. Y min tadi adalah nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya itu adalah 20. Jadi kita masukkan 20. Oke, sama dengan, nah kalian tulis dulu negatifnya biar tidak ragu ya, negatifnya tulis dulu. Oke, buka kurungnya. Nah, sini kan B itu kan nilainya min 8 ya. Jadi min 8 kuadrat, saya buat kurung juga. Min 8 kuadrat kita kurangkan dengan 4, kita kalikan dengan nilai A di sini ya. Nilai A di sini adalah 2, kemudian nilai C-nya di sini adalah P. Nah, kita masukkan, kita bagi dengan 4 kali A. 4 kali A karena A-nya 2, berarti 4 kali 2 nilainya adalah 8. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan 20 sama dengan, nah ini negatifnya kita tulis dulu. Nah, kita bisa selesaikan yang berada di dalam kurung ya. Jadi min 8 kuadrat itu kan hasilnya adalah 64. Kita kurangkan dengan 4 kali 2 itu kan 8. 8 kali P ya 8P. Ya, 8P tutup kurung kita bagi dengan 8. Nah, maka nilainya akan sama dengan, atau hasilnya sama dengan 20 sama dengan negatif ini kita kalikan ke dalam. Jadi min kali 64 kan min 64. Kemudian negatif kali negatif positif ya. Positif berapa? Positif 8P yang kita bagi dengan 8. Nah, perhatikan di sini ada min 64, di sini ada 8, dan di bawahnya ada 8. Nah, sepertinya ini bisa kita bagi ya untuk menyederhanakan angkanya, karena ini terlalu besar. Jadi, saya tuliskan di sini 20 sama dengan, nah karena ini penjumlahan, jadi membaginya harus satu-satu ya. Jadi, min 64 bagi 8 dulu, hasilnya adalah min 8. Kemudian kita tambahkan dengan, baru kemudian 8P-nya kita bagi 8, hasilnya adalah P. Nah, kita tentukan dulu nilai P-nya, kita rubah posisi dulu, min 8 ditambah P sama dengan 20, maka P sama dengan 20, maka min 8 ini kita pindah ruaskan ya, jadi positif 8. Jadi kita dapatkan nilai P-nya adalah 28. Nah, nilai P yang kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan fungsi tadi, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah P. Kalian tinggal masukkan saja nilai P-nya 2x kuadrat dikurang 8x ditambahkan P-nya tadi adalah 28. Lihat pertanyaannya adalah nilai untuk fungsi pada saat X-nya adalah 2. Jadi gantilah X-nya di sini dengan 2. Setiap bertemu dengan X, gantilah X-nya dengan 2. Maka ini 2 kali X kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang 8x artinya 8 kali 2 tambah 28. Nah, gitu ya. Sama dengan 2 dikalikan dengan 2 kuadrat, hasilnya adalah 4 dikurang, nah kita tulis dulu, tambah 28. 2 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya adalah 8. Kita kurangkan dengan 8 kali 2, hasilnya adalah 16. Kemudian kita tambahkan dengan 28. 8 dikurang 16, itu hasilnya adalah min 8. Kita tambahkan dengan 28. Min 8 tambah 28, hasilnya adalah 20. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat tambah p kurang 1x dikurang 6 mencapai nilai tertinggi untuk x sama dengan min 1, maka nilai p adalah, nah di sini dia mencapai nilai tertinggi ya, artinya dia mencapai nilai maksimumnya, tapi pada saat x-nya sama dengan min 1. Ingat, kalau masalah nilai maksimum, nilai minimum itu terkait dengan titik puncaknya gitu ya, apakah y-nya atau x-nya. Nah, di sini karena nilai x-nya diketahui, berarti ini untuk nilai
X max-nya. Nah, kenapa X max? Karena dia mencapai nilai tertinggi. Nah, rumus X max tadi atau titik puncak ya untuk XP tadi rumusnya adalah min B per 2A. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai X-nya di sini adalah min 1 sama dengan min B. Nah, min B, nilai B di sini ya. Oke, saya tuliskan dulu A-nya di sini koefisien dari X kuadrat yaitu P. Kemudian nilai B-nya di sini adalah P kurang 1 ya. Sedangkan nilai C-nya sisanya ya, itu min 6 atau konstantanya. Nah, kita masukkan nilainya, kita tulis dulu min-nya. Kemudian kita masukkan nilai B di sini adalah P kurang 1, harus buat kurung ya, karena di depan kurungnya ada tanda negatif. Kita bagi dengan 2 kali A. A-nya P berarti 2 kali P, berarti 2P. Nah, kemudian kita tinggal kali silang. Nah, 2P kali min 1 kan hasilnya min 2P. Sama dengan, nah ini kan ada negatif, jadi negatifnya kita kalikan ke dalam. Min kali P kan hasilnya min P. Kemudian kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena negatif kali negatif kan positif. Positif berapa? Positif 1. Nah, di sini ada P, di sini juga ada P. Kita bisa kelompokkan, jadi tulis dulu min 2P-nya. Negatif P-nya kita pindah ruas jadi positif P yang nilainya, maka di sini hanya tinggal 1 gitu ya. Nah, min 2P ditambah P, karena ini sudah sejenis, maka kalian cukup menambahkan angka yang berada di depan saja. Jadi min 2 tambah 1 ya hasilnya min 1. Min 1P, satunya tidak ditulis, jadi min P ya sama dengan 1. Karena min P sama dengan 1, kita butuhnya nilai P. Jadi P saja ya tinggal kali negatif aja, maka P-nya adalah min 1. Nah, jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Nah, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Jika fungsi kuadrat 2A kuadrat ditambah 8X ditambah 5A mempunyai nilai maksimumnya adalah 3, maka 25A kuadrat ditambah 5A adalah. Nah, di sini nilai maksimumnya juga diketahui ya, nilai maksimumnya adalah 3. Nah, ingat kalau nilai maksimum atau nilai minimum itu terkait dengan titik puncak. Nah, kalau tidak ada disebutkan apakah ini nilai X ataupun Y, udah pasti kalau katanya di sini mempunyai nilai maksimum berarti ini udah pasti nilai Y-nya gitu ya, kecuali disebutkan X-nya berarti itu nilai X-nya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini persamaan kuadratnya, atau kita tulis dulu lah persamaannya karena Y-nya diketahui ya. Y maksimumnya, tadi rumusnya sama, min D per 4A. Kita uraikan dulu, min D-nya B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, nilai maksimumnya atau Y-nya tadi nilainya adalah 3. Nah, sama juga dengan min. Nah, sini saya langsung aja ya. B-nya itu kan adalah koefisien dari X-nya. Jadi 4 ya, jadi 4 kuadrat dikurangkan 4 kali A-nya di sini adalah 2A, jadi ambil semua angka selain E kuadrat ya. 2A dikalikan dengan C-nya di sini adalah 5A konstantanya, tutup kurung dibagi 4 kali A. Nah, karena A-nya di sini adalah 2A, maka 4 kali 2A kan, yaitu 8A. Nah, ini bisa langsung kita kali silang boleh ya, jadi 8 kali 3 itu adalah 24A. Nah, ini negatifnya kita tulis dulu atau langsung ya. Di sini saya langsung saja. 4 kuadrat itu kan 16. Jadi 16 kali negatif kan min 16. Negatif kali negatif itu kan positif ya. Nah, kemudian 4 dikali 2A 8A kali 5A ya hasilnya adalah 40A kuadrat. Nah, karena ini A kali A ya A kuadrat ya. 4 kali 2 8 kali 5 40. Nah, ini kan ada A kuadrat, di sini ada A kan. Jadi kita susun dulu. Jadi saya rubah posisi dulu. Min 16 tambah 40A kuadrat sama dengan 24A. Nah, kita susun mulai dari 40A kuadrat. Nah, di sini kan ada 24A, pindah ruas ya. Jadi 24A, di sini ada min 16 sama dengan 0. Nah, ini udah dalam bentuk persamaan kuadrat ya, ada A kuadrat, A pangkat 1, dan konstanta. Tapi angkanya terlalu besar. Nah, kita coba bagi dulu angkanya. Sepertinya bisa sama-sama kita bagi dengan 8. 40 dibagi 8 itu hasilnya 5A kuadrat dikurang 24 bagi 8 itu kan 3A ya, atau 24A bagi 8, 3A dikurang 16 bagi 8 itu kan min 2. 0 dibagi 8 ya 0. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadratnya 5A kuadrat kurang 3A kurang 2 sama dengan 0. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, jadi untuk menentukan nilai A-nya ya kita harus faktorkan ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa kalian gunakan ya untuk menentukan nilai A kalau dia bentuknya persamaan kuadrat.
Bisa cara faktor, bisa melengkapkan kuadrat, atau yang paling gampang menggunakan rumus ABC. Tapi itu rasanya terlalu lama gitu ya, akan menghabiskan waktu pastinya. Nah, di sini saya gunakan cara faktor saja. Di sini ada 5A kuadrat, jadi saya tuliskan di sini 5A, di sini A, karena 5A kalau dikali A itu hasilnya 5A kuadrat. Nah, sekarang kalian cari dua buah bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya min 2, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 3. Ingat ya, metode faktor ini adalah metode coba-coba. Jadi kalian bisa coba-coba angka-angkanya supaya pas atau cocok dengan nilai C dan nilai B di sini. Oke, saya ulangi ya. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau ditambah hasilnya min 3, kira-kira angkanya berapa? Nah, angkanya cara saya langsung tebak ya. Positif 2 dan negatif 1. Nah, kenapa? Kenapa positif 2 dan negatif 1? Karena positif 2 kalau dikali min 1, hasilnya adalah min 2. Nah, untuk penjumlahannya harus hati-hati, karena di sini koefisien A-nya itu bukan 1, tapi 5. Jadi, nambahnya nggak boleh 2 tambah min 1, nggak boleh gitu ya, kecuali A-nya koefisiennya 1. Jadi, nambahnya gimana? 5 ini kita kalikan dulu dengan min 1. Hasilnya adalah min 5, kalian simpan. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 1. 1 ini koefisien untuk A-nya, jadi 2 kali 1 adalah 2. Tadi kan min 5. Nah, maka kita jumlahkan min 5 tambah 2 ya. 2 kali 1 tadi 2. Jadi min 5 tambah 2 hasilnya adalah min 3. Nah, bagi kalian yang mungkin masih bingung dengan metode pemfaktoran khusus untuk nilai X kuadrat atau A kuadratnya tidak sama dengan 1, bisa cek di deskripsi di bawah ya, karena kita sudah pernah membahasnya di video sebelumnya. Nah, kita ambil dulu di sini 5A tambah 5A tambah 2, nilainya sama dengan 0, maka 5A saja. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan, jadi negatif 2. Maka nilai A sama dengan, tentu saja, min 2 per 5. Kita simpan dulu, kemudian kita ambil lagi untuk A kurang 1 sama dengan 0, maka nilainya A-nya pindah ruas, satunya pindah ruas, maksudnya menjadi positif 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 25A kuadrat ditambah 5A kan? Sedangkan nilai A yang kita dapatkan di sini kan ada 2. Nah, kalian harus perhatikan. Katanya di sini dia mempunyai nilai maksimum. Kalau dia mempunyai nilai maksimum, artinya kurvanya terbuka ke bawah. Nah, seperti kita bahas ya di awal tadi, kurvanya akan terbuka ke bawah atau parabolanya akan terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, itu nilai A-nya harus kecil dari 0. Kan itu syaratnya tadi, A-nya kecil dari 0. Berarti untuk A sama dengan 1 ini tidak memenuhi untuk nilai A. Ya kan? Karena kalau kita masukkan A-nya 1 di sini, nanti koefisien kuadratnya akan bernilai positif. Nah, kalau dia bernilai positif, itu artinya nilai A-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0, kurvanya terbuka ke bawah dan dia mencapai nilai minimum, bukan nilai maksimum. Nah, gitu ya. Jadi, yang A yang memenuhi di sini adalah min 2 per 5. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja, karena nilai ini yang ditanyakan, 25A kuadrat tambah 5A gitu ya, sama dengan 25. Kita kalikan dengan A, gantilah A dengan min 2 per 5, jangan lupa kita kuadratkan, tambahkan dengan 5 kali min 2 per 5. Oke, kita kuadratkan dulu ya. Min 2 per 5 kuadrat itu, min 2 kuadrat itu kan 4. Kita bagi dengan 5 kuadrat ya 25. Kemudian kita tambahkan dengan 5 kali min 2 per 5. Nah, ini saya rasa bisa langsung dicoret ya, karena ini perkalian. Ini juga kita coret. Maka yang tinggal di sini adalah 4 ditambah min 2. 4 ditambah min 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, berikutnya soal yang keempat. Jika fungsi kuadrat AX kuadrat tambah 4X tambah 3A mempunyai nilai minimum adalah min 11, maka A kuadrat dikurang A adalah. Nah, ini sepertinya soalnya masih sama ya, tapi di sini digantinya menjadi nilai minimum. Sorry, ini yang opsi D, ini min 2 per 9 ya, jadi kalian bisa kasih pernya di sini, min 2 per 9. Nah, caranya sama, karena dia mempunyai nilai minimum. Nah, ini terkait titik puncak, berarti itu nilai apa? Nilai Y minimumnya. Rumusnya tadi, kayak kita tulis ulang sambil mengingat rumusnya ya, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Y minimumnya atau nilai minimumnya adalah min 11, kemudian min. Nah, B kuadrat ya, B-nya di sini adalah 4, jadi 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya di sini ya A ya, C-nya di sini adalah 3A. Oke, kita bagi dengan 4 kali A ya. Kebetulan A-nya juga A, jadi 4 kali A ya, 4A. Kali silang ya, min 11 kali 4A itu min 44A sama dengan, nah saya langsung kalikan, 4 kuadrat kan 16, kali min
min 16. Negatif kali negatif, positif. 4 kali A, 4A kali 3A, 12A kuadrat. Nah, kita rubah posisi dulu. Oke. Nah, kita susun dulu ya dari A kuadrat, 12A kuadrat. Kemudian di sini jadi tambah 44A dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini angkanya juga besar ya. Jadi kita sama-sama kita bagi 4. 12 bagi 4, 3A kuadrat. Kemudian 44 bagi 4, 11A. 16 dibagi 4, 4 ya. 0 bagi 4 ya, 0. Oke, kita tuliskan. Persamaan yang kita dapatkan, nah ini saya masih gunakan cara faktor ya. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, jadi kita letakkan 3A, di sini A. Nah, gitu ya. Kalau dikali hasilnya min 4, kalau ditambah hasilnya 11, kira-kira berapa angkanya? Ingat, metode faktor adalah metode coba-coba. Nah, di sini udah langsung ketebak angkanya adalah min 1 dan 4. Min 1 kali positif 4, itu hasilnya min 4. Nah, untuk penjumlahannya hati-hati ya. Jumlahnya tadi 3 kali 4 dulu, hasilnya 12. Kemudian min 1 kali 1 ya, ini ada 1, min 1 kali 1 adalah min 1. 12 ditambah min 1, hasilnya adalah positif 11. Nah, jadi tepat. Kita ambil yang pertama dulu, 3A kurang 1 sama dengan 0, maka 3A sama dengan 1-nya kita pindah ruas ya, jadi 1. A sama dengan 1/3. Nah, untuk A yang satu lagi, A tambah 4 sama dengan 0, maka A sama dengan min 4. Nah, 4-nya pindah ruas. Nah, hati-hati lagi. Karena di sini yang ditanyakan A kuadrat dikurang A ya. Oke, nilai yang ditanyakan, sorry. Nah, perhatikan lagi, karena ini nilai minimum yang diketahui di sini ya. Jadi, fungsi kuadrat ini dia mempunyai nilai minimum. Kalau nilai minimum kan artinya kurvanya terbuka ke bawah kan. Nah, kalau kurvanya atau parabolanya terbuka ke bawah. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, berarti syaratnya apa tadi? Syaratnya A-nya harus besar dari 0. Nah, karena A-nya harus besar dari 0, otomatis A sama dengan min 4 itu tidak memenuhi. Jadi, yang memenuhi adalah A sama dengan 1/3. Karena 1/3 itu besar dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari A kuadrat dikurang A. Nah, nilainya tinggal dimasukkan aja. A-nya tadi 1/3 kuadrat dikurang A-nya 1/3. Nah, ini 1/9 ya, dikurang 1/3. Nah, 1/3 ini supaya dia penyebutnya sama-sama 9, jadi saya ganti dengan 3/9. Karena 3/9 itu kan 1/3 nilainya. Supaya penyebutnya sama, sehingga kita bisa langsung kurangkan gitu ya. 1 dikurang 3, hasilnya adalah min 2/9. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Ini kalian bisa tambahkan pernya di sini ya, ini min 2/9. Nah, berikutnya soal yang terakhir. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Fungsi kuadrat yang memiliki nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1 dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2 adalah. Nah, di sini diketahui nilai minimum ya atau titik puncaknya ya kan. Nilai minimumnya 2, berarti ini nilai Y-nya untuk X1. Berarti kita tahu titik puncaknya informasinya di sini gitu ya, titik puncaknya kita udah langsung tahu, berarti titik puncaknya itu ada di 1,2, jadi X-nya 1, Y-nya 2 ya, dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2. Nah, perhatikan, kalau kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, kalian diminta untuk menentukan sebuah fungsi kuadrat yang belum diketahui fungsinya, di mana diketahui nilai minimum atau nilai maksimumnya, kemudian titik lainnya. Maka kalian bisa langsung kalian bisa langsung gunakan rumus ini ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumus yang bisa kalian gunakan. Oke, ini udah langsung tersilang B ya. Nah, kita buktikan apakah betul ini jawabannya B atau tidak. Oke, saya ulangi ya. Rumus yang bisa kalian gunakan untuk rumus fungsi kuadrat, maksudnya persamaan fungsi kuadrat jika nilai minimum atau nilai maksimumnya diketahui dan satu titik lainnya juga diketahui. Maka rumusnya adalah fx sama dengan A kali x kurang xp kuadrat ditambah yp. Karena fx itu sama dengan y, jadi rumusnya bisa kita ganti jadi y juga. Nah, tapi sebelumnya saya tuliskan dulu di sini ya, titik puncaknya tadi ada di berapa? Ya, titik puncaknya ini kan nilai minimumnya di X1 dan Y-nya 2. Nah, ini untuk XP-nya, ini untuk YP-nya. Dan titik lainnya. Nah, ini titik lainnya berarti untuk titik lainnya di sini kan X-nya 2, Y-nya 3 kan. Nah, ini X-nya 2, Y-nya 3. Berarti ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Nah, kalian tinggal substitusikan saja ini ke persamaannya. Fx itu kan sama juga dengan Y, jadi saya tuliskan Y sama dengan AE kurang XP kuadrat ditambah YP. Kita masukkan nilai Y di sini berapa? Nilai Y-nya 3. A, oke. Kita ganti ya, X-nya di sini adalah, X-nya di sini adalah 2. Kita kurangkan dengan XP. XP-nya 1. Jangan lupa kuadrat ditambah YP-nya di sini adalah 2.
Nah, itu ya. Jadi 3 sama dengan A kita kalikan dengan, A dikali 2 dikurang 1 ya, 1 ya. Jadi 1 kuadrat tambah 2. Jadi 3 sama dengan A, nah 1 kuadrat itu kan 1 kali A ya, A tambah 2. Atau A tambah 2 sama dengan 3, maka A saja sama dengan, tulis 3 dulu, nah ini 2-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 2. Jadi kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 1. Nah sekarang nilai A yang kalian dapatkan, substitusikan kembali ke persamaannya. Boleh persamaan yang pertama atau yang kedua. Nah kita substitusikan ke Fx sama dengan A kurang XP kuadrat tambah YP. A-nya tadi ganti ya, 1, X-nya dikurang. Nah, jadi yang diganti di sini itu hanya titik puncaknya saja. Jadi XP di sini adalah 1 kuadrat ditambah YP-nya tadi adalah 2. Nah, jadi 1. Nah, ini kan, saya hapus dulu. Nah, 1 dikali X dikurang 1 kuadrat kan hasilnya X kurang 1 kuadrat kan. Nah, gitu ya. Jadi angka 1 kalau dikalikan berapapun ya hasilnya adalah dirinya sendiri. Maksudnya misalkan 1 kali A ya hasilnya A gitu ya. Hasilnya dirinya sendiri ditambah 2. Sama dengan, nah ini bisa langsung kalian kuadratkan. Kita pakai cara cepat saja. X-nya, X kurang 1 kuadrat. Caranya adalah X-nya kita kuadratkan dulu. X kuadrat, ya X kuadrat. Kemudian kalikan semuanya. X kali min 1, min X kali 2, min 2X. Baru yang terakhir, min 1 ya. Jadi ikutkan tanda di depan. Min 1 kuadrat, hasilnya adalah positif 1. Jangan lupa tambah 2 ya di belakang. Oke, kita selesaikan. X kuadrat kurang 2X. 1 tambah 2 adalah 3. Nah, jadi terbukti ya. Tadi jawabannya udah langsung kesilang di awal ya. Jadi jawaban yang benar adalah fungsi kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, itu ya kira-kira pembahasan soal-soal SBMPTN kita pada hari ini terkait dengan nilai minimum dan nilai maksimum. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.